Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja di video yang kedua. Kita akan mencoba bagaimana cara memanggil atau membaca sebuah eh, file ke dalam cout yang dikeluarkan oleh CMD. Nah, kita siapkan dulu. Di sini saya punya sebuah file ya, di mana file txt itu yaitu tertulis mahasiswa Tekom, UPI Biru, kemudian ada nomor dan nama, di mana di sini terdiri dari 5 data yang sudah saya siapkan, nama-nama dosen Tekom, nama-nama mahasiswa dari Tekom, yaitu Dustin, Muas, Nazifa, Nuriman, dan Tiara. Nah, kita akan mencoba bagaimana cara menampilkan data yang ada di TXT ke dalam sebuah aplikasi atau program C++. Oke, kita lanjut langsung ke coding. Kita coba bikin sebuah file ya. File ini saya simpan dulu deh. Saya simpan dulu dengan nama misalnya menampilkan.jpp. Oke. Simpan. Kemudian seperti biasa di sini saya include kayaknya kurang besar, include iostream ya. iostream. Oke. Saya gedein dulu. Setelah saya gedein, kemudian saya panggil lagi include fs-stream-nya ya. fs-stream. Kemudian nanti kita akan gunakan include string. Nah, nanti kalau nggak salah kita sudah belajar ini di dasar pemrograman menggunakan variable string. Ada banyak kelas yang bisa kita fungsi yang bisa kita gunakan. Oke, selanjutnya seperti biasa lagi kita gunakan using namespace std ya. Oke. Kemudian kita bikin sebuah fungsi main, buka kurung, tutup kurung. Kemudian kita return 0, titik koma jangan lupa. Kemudian di sini juga kita tambahkan sin get. Oke. Nah, di sini kalau tadi kita gunakan output of stream ya. Nah, sekarang kita gunakan if stream inputnya. Nah, di sini if stream gitu ya. Misalnya kita kasih nama variabelnya yaitu my file. Nah, gini. Kemudian kita bikin sebuah variabel string. Ini semacam variabel untuk menyimpan datanya nantinya ya ke dalam sebuah variabel yang terdapat pada bahasa C++ ini. Kemudian kita bikin seperti ini. My file dot open ya gitu. Kemudian nama file saya di sini kebetulan yaitu adalah Tekom ya. Saya copy dulu, saya pindahkan ke sini. Saya ganti jadi Tekom 2020. Nah, gitu ya. Kita lihat isinya mahasiswa Tekom 2020, UPI Biru dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita panggil di sini berarti tekom 2020.txt. Nah, selesai dari sini. Open berarti jangan lupa kita selalu gunakan close-nya. My file dot close. Selalu seperti itu ya. Kalau tidak close tuh kadang-kadang dia akan memanggil terus begitu tidak ada berhentinya, biasanya gitu. Nah, makanya kita jadikan dia open dan close satu paket. Nah,
cara manual atau bahasa saya mah bobodoannya ya, bisa kita panggil kayak gini nih, my file. Kemudian kan kalau misalnya in untuk menginputkan berarti ini out ya, gini kan ya. Nah, kita panggil data kayak gini ya. Oke, kita coba jalankan. Ini seperti apa hasilnya? Harusnya dia memanggil my file yang disimpan dalam sebuah data. Kita jalankan. Oke, belum berhasil ya. Belum menghasilkan apa-apa. Di sini Tcom 2020 ini udah benar. My file open. Kemudian cout belum kita tambahkan cout-nya. Harus kita tambahkan di sini ya. Cout kan gini. Terus data and line. Nah, harusnya muncul kalau gini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mahasiswa ya. Mahasiswa ini jadi yang dipanggil adalah data yang ini. Data yang pertama, mahasiswa. Tcom-nya enggak, 2000 enggak, 2020 enggak, sampai ke bawah juga enggak. Berarti kalau kita ingin memanggil data keseluruhan, berarti kan gini. My file, kemudian coba kita tambahkan seperti ini ya. Kayak gini. Terus kita jalankan. Tcom-nya yang terpanggil. Berarti kan agak repot nih. Jadi kita harus bikin kayak gini dong satu-satu ya. Ini kita copy ke sini. Nah, terus kita copy lagi nanti ya. Ini. Dan seterusnya. Mahasiswa Tcom 2020 dan seterusnya. Nah, ini agak repot nih. Repot untuk memanggil satu persatu nih. Misalnya di sini juga nggak pakai N biar terlihat. Di sini kita tambahkan spasi kayak gini ya, biar agak mirip dengan hasil yang tersimpan pada file txt. Tuh, mahasiswa Tcom 2020 dan seterusnya. Ini agak mubazir pekerjaannya jika kita lakukan seperti ini. Kemudian saya bandingkan dengan cara yang lainnya. Nah, di sini saya komen dulu nih, saya komen juga. Saya coba cara yang lain di mana kita memanfaatkan getLine. Nah, saya coba getLine. GetLine ini kan bawaan dari fungsi dari string ya, yang ada di library-nya. GetLine kan biasanya kalau kita sin kan gini ya, data kan gitu ya. Misalnya gini, kalau yang di GetLine saya mengingat kembali ya. Kemudian kita cout data, cout data. Saya jalankan ya. Ini contoh yang pertama. Kita inputkan nih sebuah nilai karena ada cin-nya. Misalnya Raden. Enter, Raden lagi. Artinya yang kita inputkan akan ditampilkan gitu, getLine. Nah, kalau sebelumnya kita gunakan cin, berarti di sini kita gunakan my file gitu. Nah, kemudian kita jalankan. Yang terpanggil adalah mahasiswa Tcom 2020. Dengan getLine ini artinya yang dipanggil adalah satu baris. Satu baris dari sebuah data yang ada di txt Tcom 2020 gitu. Untuk baris selanjutnya berarti kan tinggal gunakan data lagi, panggil lagi. Gunakan data lagi dan panggil lagi seterusnya. Ini juga lumayan agak repot nih. Misalnya untuk baris yang kedua kan bisa kita bikin kayak gini. Memanfaatkan data append. Misalnya gini. Data ya. .append yang kita pelajari kemarin ya. Di video sebelumnya, kemudian di sini data. Oke, biar ada pembeda ya. Di sini data 2. Di sini saya tambahkan data 2 ya. Kemudian setelah ini kita tampilkan dengan getLine ya. GetLine yang kedua. Berarti gini. Kita tambahkan my file data. Kemudian kita cout di bawah sini.
dan kita append lagi kayak gini. Karena kan dua baris ya, dua baris lain yang ingin kita tampilkan. Mahasiswa Tekong 2020 UPI Cibiru kan gitu ya. Coba kita jalankan. Nah, yang terpanggil UPI Cibiru saja. Berarti di sini harus kita tambahkan my file data 2, getLand data, kemudian data append data 2. Nah, kemudian di sini kita ganti menjadi data yang kedua ya. Seperti gini, data append data kedua, sorry. Nah, gini. Kemudian coba kita jalankan. Mahasiswa Tekom 2020 UPI Cibiru. Di sini bisa kita tambahkan enter ya. Berarti kita tambahkannya gini. N. Nah, pen data 2 plus ya. Harus plus bukan koma, sorry ya, salah. Kita jalankan. Oke, mahasiswa Tekom 2020 UPI Cibiru. Nah, ini cara lain selain cara yang saya bilang dari bobodohan di atas untuk menampilkan per baris menggunakan getLine. Tapi ini juga kurang maksimal karena pertanyaan selanjutnya Pak, sementara data di dalam data itu sangat banyak sekali. Ada mahasiswa Tekom 2020 ya, di mana data tersebut ada nomor nama 1-5 dengan nama-nama mahasiswa yang ada di dalamnya. Nah, cara efektif lainnya adalah bisa kita gunakan seperti ini gitu. Saya close dulu ya. Saya kasih komen. Kemudian kita bisa menggunakan namanya EOF. EOF itu untuk menampilkan seluruh IO stream atau data yang ada di file txt. Nah, caranya begini. Kita bikin dulu sebuah variabel penampungnya, yaitu biasanya menggunakan karakter ya. Misalnya namanya adalah teks. Nah, nanti dia akan ditampung dalam teks. Kemudian setelah ini tetap di dalam my file dan close file ya. Nah, terus kita bikin my file open-nya sudah ya, 2020. Kemudian kita gunakan looping nih, while. Kenapa kita gunakan while? Karena kalau misalnya for kan for itu kan ada iterasinya, ada batasannya. Sementara di sini seolah-olah kita nggak tahu mau menampilkan seberapa banyak gitu. Makanya kita gunakan saja while yang tidak ada awalan sama akhiran gitu dalam loopingnya atau pengulangannya. Nah, di sini kita coba my file, berarti kan my file kan gitu dot eof buka kurung tutup kurung, dan di depannya kita tambahkan tanda seru cara memanggilnya. Oke, kemudian dari sini kita gunakan get, berarti kan my file dot get untuk mendapatkan datanya. Get-nya get kemana? Get ke teks. Dimana teks ini dari sini tadi. Kemudian dari teks tadi tinggal kita tampilkan cout teks. Ini cara yang saya coba. Ini yang paling sederhana sekali, tidak repot ya, tidak pusing. Sehingga kalau kita ingin menampilkan sebuah data ya tinggal menampilkan keseruan seperti ini gitu. Tapi bisa juga nanti kita kondisikan, misalnya ingin kalau bertemu dengan misalnya nomor dan nama saja, ingin ditampilkan segini boleh, atau ingin ditampilkan di bawah juga boleh, nanti ada kondisinya sendiri. Silakan nanti dicoba untuk mencari kondisinya tersebut. Tapi sekarang kita ingin menampilkan keseluruhan data ya, mahasiswa Tekom 2020 UPI Cibiru, nomor, nama, sampai dari nama Dustin sampai ke Tiara. Kita coba jalankan dengan cara seperti ini, char, text, while,
my file end of f string ya, my file dot get text. Nanti akan ditampilkan teks yang sudah ditampung dari data my file. Kita jalankan. Oke ya, muncul untuk data keseluruhannya. Mahasiswa Tekom 2020, UPI Cibiru, nomor, nama, dasri, dan seterusnya sampai ke nama Tiara. Oke, kira-kira seperti itu untuk menampilkan sebuah data dari atau membaca data dari file txt gitu. Nah, sebetulnya nanti bisa dikasih atau ditambahkan kondisi-kondisi lainnya sehingga untuk membaca sebuah data yang ada di dalam file txt yang sesuai keinginan program atau si pembuatnya atau si programming, sehingga berdasarkan kebutuhan tersebut akan tampil tidak seluruhnya atau akan tampil data yang ingin ditampilkannya saja gitu kira-kira. Nah, baik, kalau misalnya ada pertanyaan silakan di grup atau Japri menggunakan WA. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin jika ada tutur kata yang salah. Kemudian saya mohon untuk kalian mencoba di rumahnya masing-masing sehingga apa yang saya sampaikan dalam praktikum ini tersampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.